wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Di sini saya Mega Utami, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai konsep media dalam pembelajaran. Nah, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, secara tidak langsung akan berdampak terhadap para tenaga pendidik pada saat ini dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, dengan kondisi ini, kita sebagai tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik harus mampu memberikan suasana yang lebih interaktif, nyaman, efisien, dan menjadi menarik dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan adanya berbagai macam media sumber pembelajaran, tentunya kita dapat memanfaatkan media tersebut menjadi sumber belajar yang bermanfaat dalam proses pembelajaran bagi para siswanya. Nah, langsung saja saya akan memaparkan mengenai fungsi media dalam pembelajaran pada saat ini. Mengapa kita perlu menggunakan media dalam pembelajaran? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu memanfaatkan media ini sebagai media dalam proses belajar mengajar kita. Tentunya kita sebagai tenaga pendidik itu harus mampu memberikan suasana belajar yang menarik, tidak hanya berpacu pada guru saja yang lebih aktif dalam kelas, tetapi kita harus menjadikan suasana belajar kita itu interaktif antara satu sama lain. Siswanya aktif, tidak terpacu pada guru saja, melainkan siswanya itu aktif dalam pembelajaran tersebut. Salah satunya mengapa kita perlu menggunakan media dalam pembelajaran, yang pertama, menjadikan pembelajaran akan lebih menarik dan interaktif. Mengapa? Karena dengan memanfaatkan media pembelajaran, misalkan kita mengajar menggunakan foto atau video dalam proses pembelajaran, itu akan membuat daya tarik tersendiri. Dengan kita memanfaatkan sumber media belajar seperti misalkan kita menggunakan foto atau video, ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Misalkan kita ingin menjelaskan materi mengenai rumah adat tradisional, dengan kita menggunakan gambar seperti ini akan lebih memudahkan kita dalam proses belajar. Karena apa? Siswa akan mudah tertarik dengan foto yang kita tampilkan, yang kita berikan dalam proses pembelajarannya. Jadi para siswa tidak monoton dengan apa yang kita paparkan saja tanpa mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana jenisnya. Yang lebih nyata itu siswa akan merasa jenuh dengan hanya mendengar saja apa yang dipaparkan oleh guru tanpa mengetahui bagaimana bentuk dari yang diceritakan oleh guru tersebut. Kedua, mengapa kita perlu menggunakan media dalam proses pembelajaran? Karena pembelajaran akan lebih nyata dan konkret dalam prosesnya. Contohnya, ketika kita akan menjelaskan materi IPA mengenai organ tubuh manusia, kita bisa memanfaatkan dan menggunakan anatomi tubuh yang ada di sekolahan kita. Karena apa? Dengan cara tersebut, siswa akan lebih jelas dan mudah memahami dari apa yang mereka lihat, mereka rasakan, dan dapat mereka pegang bagaimana tata letak tubuh itu, di mana ginjal, di mana organ-organ tubuh itu berada. Jadi mereka akan lebih mudah dalam memahami materi yang kita sampaikan, tidak hanya mendengarkan saja paparan guru, tapi mereka dapat melihat secara jelas bagaimana bentuk tubuh manusia, organ-organ yang ada di dalamnya itu bagaimana. Jadi mereka akan lebih mudah dalam menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya, begitu. Nah, alasan berikutnya mengapa kita perlu menggunakan media dalam pembelajaran, yaitu akan mempersingkat proses penjelasan dalam proses pembelajaran. Jadi, kita tidak perlu memaparkan begitu panjang dari A sampai Z dalam menjelaskan kepada siswa. Cukup kita dengan menggunakan media pembelajaran, seperti misalkan kita menggunakan video dalam pembelajaran itu, kita lebih mudah dalam proses memaparkan, tidak harus bertele-tele menjelaskan secara detail. Cukup kita tampilkan video tersebut, misalkan ketika kita akan menjelaskan materi IPA mengenai siklus air. Mengenai siklus air ini,
Kita tidak perlu memaparkan secara detail, kita hanya perlu menampilkan video tersebut dan menjelaskan inti-intinya saja. Maka di situ videonya tersebut sudah menjelaskan bagaimana proses dari awal hingga akhir terjadinya siklus air tersebut. Memudahkan kita dalam proses pembelajarannya itu dapat menyingkat waktu tanpa harus menggunakan waktu durasi yang panjang dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi siswa akan lebih paham apa yang dia lihat dengan apa yang kita jelaskan tadi, itu mereka akan lebih mudah dalam memahaminya. Yang selanjutnya, mengapa kok kita perlu menggunakan media dalam proses pembelajaran? Karena akan mendorong siswa dalam belajar itu lebih mandiri lagi. Dengan memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ditentukan dan dirancang dengan khusus dalam pembelajaran tertentu, itu akan memudahkan bagi kita sebagai pendidik dan juga siswanya dalam belajar dan melatih mereka dan membiasakan mereka untuk belajar secara mandiri. Contohnya, penggunaan rekaman audio dalam pembelajaran bahasa, misalkan bahasa Inggris. Ketika kita akan menjelaskan secara lisan, itu kan akan lebih susah ya. Lebih enaknya kita memanfaatkan media seperti rekaman audio yang siswa itu disuruh untuk mendengarkan percakapan tersebut misalkan. Nah, itu akan membuat mereka lebih mandiri lagi. Jadi mereka ditugaskan untuk mendengarkan audio tersebut, percakapan dari audio tersebut. Terus kita memberikan latihan, misalkan kita suruh nulis apa yang mereka dengar tersebut, atau kita memberikan pertanyaan terkait apa yang dipelajari tersebut. Jadi kita melatih kemandirian siswa dari apa yang mereka dengar dan mereka ungkapkan dalam bentuk tulisan tersebut. Jadi dengan adanya berbagai macam media, contohnya seperti media audio rekaman tersebut, bisa membantu kita dalam mengembangkan kemandirian dari siswa tersebut. Yang selanjutnya, alasan mengapa kita perlu menggunakan media dalam pembelajaran adalah materi pembelajaran akan lebih terstandarisasi. Maksudnya gimana kok lebih terstandarisasi? Jadi, semua siswa dapat mendapatkan pembelajaran yang sama sesuai narasi atau visual yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh guru sesuai standarisasi kurikulum. Contohnya, ketika kita menggunakan media dalam proses pembelajaran ini, maka semua siswa akan mendapatkan hal yang sama. Seperti ketika kita menjelaskan mengenai tentang waktu, kita menggunakan gambar jam lah misalkan. Dengan kita memanfaatkan media tersebut, maka semua siswa akan sama, pemahamannya akan sama, tertujunya sama dengan apa yang kita berikan ini. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan media dalam penjelasan ini, maka siswa akan merasa kesulitan dalam memahami yang mana pukul 10 pagi, yang mana pukul 10 siang. Jadi dengan memanfaatkan media tersebut, siswa mendapatkan pemahaman yang sama sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan tersebut. Kegiatan belajar mengajar dapat memanfaatkan berbagai sumber jenis media belajar. Peran guru dalam hal ini lebih dititik beratkan sebagai fasilitator atau bagaimana ia dapat memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran pada siswa. Jadi di sini siswa itu diajarkan untuk dibiasakan belajar bukan hanya dari guru saja, tetapi juga dibekali kemampuan untuk mencari informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada di lingkungan. Itulah tadi sedikit paparan materi dari saya mengenai fungsi media dalam pembelajaran. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini kita sebagai tenaga pendidik itu mampu dalam mengelola dan memanfaatkan media yang ada pada saat ini. Banyak sekali di platform-platform yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran, seperti contohnya koran atau video ausial atau berbagai macam sumber internet yang dapat kita gunakan agar proses pembelajaran itu lebih kreatif dan nyata. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu menjadi fasilitator. Jadi di sini kita sebagai tenaga pendidik ini menjadi fasilitator Jadi di sini kita sebagai tenaga pendidik ini menjadi fasilitator, bagaimana kita menyiapkan, bagaimana kita merancang pembelajaran bagaimana kita menyiapkan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan para siswa didik. Jadi kita melatih. Jadi di sini tidak hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga diajarkan agar lebih mandiri lagi, lebih bisa memanfaatkan media yang ada yang sudah disediakan oleh fasilitatornya. Apa itu telek?